Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wala haula wala quwata illa iya, wa huwa arsala ilan nasi amda litagyirihim ila sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur walaupun dalam keadaan serba sulit, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita laksanakan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada majelis yang mulia ini, barangkali ada ikhwatu iman yang sedang sakit. Kita ikut berdoa, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yugadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah menyembuhkannya, dan mudah-mudahan ikhwatu iman, mungkin orang tua saudara yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan diampuni segala macam kesalahannya dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dengan bulan Ramadan ini sesungguhnya sebagaimana di dalam hadis-hadis juga tidak lepas kalau kita melaksanakan dengan benar, dengan baik, insya Allah hikmahnya menjadikan kita sehat rohani dan jasmani. Ya. Sumu tasihu, begitu kata Rasul. Laksanakah saum, berpuasalah supaya kamu sehat, baik jasmani maupun rasmani, rohaninya. Tentu kalau lihat di dalam Al-Quran, memang perintah saum itu kan yang disuruhnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini membimbing kita sekalian agar saum itu landasan kita adalah iman, jangan lepas dari itu. Berarti juga bahwa melaksanakan saum kita harus melaksanakannya dengan ikhlas. Ikhlas itu sederhana, tetapi kita masing-masing juga merasakan beratnya, apalagi dalam kondisi sulit seperti ini. Sebagian di dalam tafsir dikatakan ikhlas itu ayatiya bil amal khalison lillahi ta'ala
la yusyrik bihi syai'ahu. Mengerjakan suatu amal bersih karena Allah, tidak karena yang lainnya. Kan itu bukan masalah mudah itu. Kita berhadapan dengan kesulitan hidup, kita berhadapan dengan pasmalahan yang tak pernah selesai, kita berhadapan masa depan yang kadang-kadang menakutkan. Itu betul perlu kejuangan yang sabar. Ayatiya bil amal khalisan lillahi ta'ala la yusyrik bihi siwahu. Mengerjakan suatu amal bersih karena Allah, tidak karena yang lainnya. Nah ini dalam saum juga kita begitu. Kemudian kita laksanakan sebagaimana oleh para ulama disebutkan, pedomannya pedoman Allah dan Rasul. Betul-betul kita mengharapkannya adalah ikhtisaban lillah. Jadi bukan hanya al-imsaku anil akli wa syurbi wa gisyanin nisa minal fajr ilal maghrib, bukan hanya meninggalkan makan, tidak minum, hubungan suami istri dari terbit fajar tapi sampai ini, tapi ada ikhtisaban lillah. Di dalam hadis lain dikatakan ikhtisaban itu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Yatruku ta'amahu, seseorang pada waktu saum tidak makan, wala syarabahu, dan tidak juga minum, wa syahwatahu, menghindarkan syahwat hubungan suami istri. Kenapa? Min ajli, dalam hadis, karena aku, karena Allah. Itulah kita dianukan gitu, karena Allah gitu. Ya, memang sulit gitu. Jadi kalau gitu saum itu bukan hanya meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri, tingkatkan kembali anggota badan kita, harus meninggalkan hal-hal yang akan melanggar agama. Tangan kita meninggalkan hal-hal yang akan mengambil barang haram. Kaki kita jangan sampai melanggar kepada hal-hal yang akan membawa madorot. Mata kita jangan sampai melihat kepada hal-hal yang malah justru kepada maksiat. Pendengaran kita juga jangan sampai mendengarkan hal-hal yang justru menambah dosa. Itu semakinnya, dan harus meningkat lagi. Jadi bukan hanya meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri, anggota badan juga tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama, juga qalbunnya, hatinya itu dia harus bersih. Bersih dari hasud, bersih dari yang merusak, bersih dari sombong, bersih dari riya. Itulah ya. Kalau dalam Imam Ghazali yang pertama itu saum awam katanya. Hanya meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri, tangan masih mengambil harta orang lain, kaki melangkah kepada yang tidak baik gitu. Tapi kalau sudah meningkat kepada anggota badannya, dia bisa mengekang hal-hal yang tidak baik, disebut kadang saum khusus. Tapi sudah meningkat kembali, kolbunnya menjadi kolbun salim, hati yang bersih, jauh dari sombong, jauh dari takabur, jauh dari riya, jauh dari hasud dan lain-lainnya. Itu saum khusus. Kalau Imam Ghazali gitu. Karena kan di dalam saum itu kan di samping ihtisaban lillah, juga menurut para ulama wa'idadul lin nafsi wa tahiyatan lah li taqwallah bi muraqabati fisiri walanan. Saum juga melatih diri untuk takwa kepada Allah, baik ketika sendiri maupun di depan orang banyak. Itu saum. Oleh karena itu, walaupun kita umpamanya seseorang di rumah sendiri, istri tidak ada, anak tidak ada, padahal ada tadi sisa masakan capcay, sambil ngalagedai enak, habis sepiring kan bisa minum itu. Datang istri, kok bapak saumnya
begitu nggak kelihatan lemes ya. Ya mama, kalau mama kan saum harus ikhlas. Kalau ikhlas baba juga begitu, jadi tidak lemes. Padahal ya habis makan satu piring kan. Kecuali kalau lupa lain masalah. Kalau lupa habis satu piring, satu gelas, innama at'amallahu wasaqo. Itu rezeki dari Allah, memberi dia makan dan minum. Lupa gak apa-apa gitu. Tapi kalau sengaja gitu kan kita tidak berani. Kenapa? Karena itu di samping ihtisaban lillah di sana juga wa'idadun lin nafsi, melatih diri untuk takwa kepada Allah. Itulah saum. Ya. Kecuali kalau lupa, tapi lupanya yang maslahat gitu. Ada pernah teman lupa habis satu piring, pas kan kalau sudah itu ceklek, pas mau ingat ngambil itu, ingat, waduh sampai sore itu, nggak bisa itu ya. Tapi jangan sampai kita tiap pada subuh menjerit kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan lupa 2 piring saja dengan 2 gelas. Jangan kalau sampai begitu, ya. Kalau lupa betul mah, innama at'amallahu wasaqu, itu adalah rezeki dari Allah, memberi dia makan dan minum. Ya, itulah. Tidak berani kan kita, ya. Maka oleh karena itulah, ya, di dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Ibnu Hibban serta Imam Hakim berkomentar ala syarti Muslim. Hadis ini sah karena rawi-rawinya dipakai Imam Muslim dari Abu Hurairah, ya. Rasulullah SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lagwi warofasi. Fa in sabaka ahadun aw jahala alika faqul inni shaimun. Begitu kata Rasul dengan biasanya. Yang namanya saum bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi saum itu adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan omongan yang kotor. Sampai kalau ada seseorang mencaci maki kepada kamu, ya, atau mungkin sesuatu yang berbuat tidak baik, mengajak berkali segala macam, fakul, jawab saja, ini shaimun, aku sedang saum, ya. Tapi jangan sampai saya sekarang sedang saum, nanti aja sawal kita lanjutkan, jangan. Sudah saja ini shaimun, sudah salah. Itulah didikan Allah dan Rasul untuk membersihkan kolbun kita itu. Sampai diajak itu orang bertengkar, ini shaimun. Sudah, jangan tulis kemana-mana lagi, ya. Bahkan di dalam hadis lain sampai dikatakan malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wasyarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, amalan-amalan yang tidak benar, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Dia tidak dapat pahala di sisi Allah. Jangan sampai begitu. Lapar ya lapar, tapi di sisi Allah tidak dapat apa-apa. Kan rugi gitu, ya. Jadi inilah mungkin didikan Allah dan Rasul, mulai dari hati yang bersih, yang nantinya otomatis membawa kepada fisik yang sehat. Sebab kan tidak, kadang-kadang ada penyakit itu karena kelebihan makan dan minum. Ada. Nabi dan para sahabat mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatan najwa wa idza kana la nashba. Kami suatu kaum tidak pernah makan kecuali kalau lapar, dan kalau kami makan la nashbau, kami tidak sampai kenyang. Kan sulit tuh. Kebiasaan di kita di Sunda, kalau sudah makan ada goreng jengkol,
ada petai, itu sulit gitu, ya, dengan sambal segala macam. Tapi Rasul gitu, ya. Dan ini kita pertahankan betul. Kalau hadirin kita perhatikan dari saum surah Al-Baqarah 183, surah Al-Baqarah 187 kan. Kalau saum berdasarkan iman, dilaksanakan bersama pedoman Allah dan Rasul, ya, kesananya la'allakum tattaqun akan tercapai. Dalam akan kamu menjadi orang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah 187, la'allahum yattaqun. Ingat itu. Semua pakai fi'il mudhari, Ibu Bapak sekalian. Ya. Adik-adik yang di pesantren, salah satu manfaat fi'il mudhari itu adalah lil istimror. Lil istimror itu agar ketakwaan itu dipertahankan sampai kita kalau menghadap Tuhan, sampai kita menghadap Tuhan, ya, lil istimror. Karena kalau kita lihat dalam hadis Muslim itu bisa aja pahala saum habis itu. Kalau lihat di sana kan, di dalam Bukhari Muslim mungkin kita kalau baca satu hadis, ya, dari Abu Hurairah, Rasul bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahu nggak kamu sekalian tentang orang yang muflis? Bangkrut bahasa kita mungkin. Faqalu, para sahabat menjawab, "Al muflisu fina ma la dirhamalahu wala mata." Orang yang muflis itu tidak punya dirham, tidak punya harta. Faqala, kata Rasul, al muflisu fina mala mayati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin wa yati wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala madza hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hasam min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla ayyuktu alaihi ukhidab min hotoyahum paturiyat alaihi sumaturiha finna. Jadi kata Rasul, orang yang bangkrut di antara kami ini dalam umatku itu yang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, saum, zakat. Nanti datang, tetapi pada waktu di dunia pernah dia mencaci maki si anu, pernah menuduh zina si anu, pernah mengambil harta orang ini, pernah juga mengalirkan darah orang ini, pernah juga memukul orang ini. Maka amal dari sholat, saum, zakat diambil, terus diambil, diberikan kepada dia. Kalau habis, tanggungan masih ada, maka kesalahan dosa orang yang pernah dia sakiti, dosa orang pernah dia pukul, pernah ambil hartanya dan lain-lain, dibalikan kepada dia. Akhirnya dia dicampakkan ke neraka. Itulah, mudah-mudahan kita mampu, ya, mempertahankan hasil dari pembersihan saum ini sampai kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua ini menjadi ibadah, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semuanya menjadikan kita mulia dan bahagia pada kehidupan di dunia yang fana ini, dan juga mulia dan bahagia pada kehidupan yang abadi di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa ikut tarawih di sini karena ada acara di sana. Maaf semuanya.